Hai semuanya, jadi perkenalkan nama saya Mika Ducevania dan Saya Yosika Antonia. jadi pada video kali ini kami akan membahas soal fisika yang diambil dari buku cetak fisika kelas 10 revisi 2016. Ini diambil dari halaman 218 nomor 2. Yang berbunyi seperti ini. Banu bermain mobil mainan bermassa M dengan lintasan seperti gambar di bawah ini. Nah, ini dia lintasannya. Nah, pertanyaannya adalah jika mobil mainan dilepaskan di titik A, tentukanlah ketinggian mobil saat meninggalkan lintasan. Begini dia pembahasannya. Nah, yang diketahui itu ketinggian awal mobil di titik A yaitu 1,5 R. Dan yang ditanya adalah ketinggian mobil di titik D sesaat sebelum meninggalkan lintasan, yaitu di sini. Nah, teman-teman, di titik D di sini saat mobil berada di titik D terjadi gaya berat, yaitu gaya berat di sini yang warna biru dan gaya normal yang warna merah. Di sini mobil ada gaya normal dan gaya berat yang bekerja searah ke bawah. Makanya sigma F yaitu sigma gaya yang bekerja pada titik D, yaitu di sumbu Y ya, yaitu mvd kuadrat per R. Kenapa mvd kuadrat per R? Karena lintasan tersebut membentuk lingkaran, makanya gerak sentripetal. Lalu gaya yang bekerja yaitu gaya normal dan gaya berat. Gaya normal ditambah gaya berat sama dengan mvd kuadrat per R. Lalu mengapa di sini n-nya hilang? N-nya hilang karena gaya normal yang bekerja pada saat itu 0. Di sini bernilai 0 karena pada soal mobil mulai meninggalkan lintasan, tetapi di sini kita membahas ketinggian mobil di titik D sebelum meninggalkan lintasan. Makanya di sini kita tidak menulis lagi nilai gaya normalnya. Lalu kita coretlah masanya, sisa gravitasi sama dengan Vd kuadrat per R. Lalu Vd kuadrat sama dengan G dikali R, maka Vd sama dengan akar dari GR. Nah teman-teman, di sini seperti yang kita ketahui bahwa suatu posisi mobil di titik A hingga sampai di titik D terjadi perubahan energi mekanik. Mundur sedikit. Seperti yang kita ketahui bahwa total energi mekanik suatu posisi pasti akan sama dengan energi mekanik totalnya di posisi yang lain. Kenapa? Karena pada soal tidak ada terjadi gaya gesek ataupun gaya konservatif atau lintasannya licin. Maka energi mekanik dimanapun itu posisinya, maka nilainya sama. Lalu di sini hanya terjadi perubahan energi, tidak ada energi yang hilang ataupun berkurang. Lalu energi mekanik di titik A sama dengan energi mekanik di titik D. Lalu kita buatlah, tunjukin. Nah, di titik A ada energi potensial, tapi tidak ada energi kinetik. Maka energi potensial ditambah 0. Lalu di titik D di sini ada energi potensial, lalu ada juga energi kinetik. Maka kita tulis EPD ditambah EKD. Seperti ini. Kita lanjut. Rumus dari energi potensial adalah massa dikali gravitasi dikali
ketinggian. Lalu rumus energi kinetik adalah setengah dikali massa dikali VD kuadrat. Lalu seperti yang kita ketahui tadi, ketinggian di titik A yaitu 1,5 R. Maka di energi potensial A kita menulis M dikali G dikali hanya itu diganti menjadi 1,5 R. Sudah. Lalu di titik D masih sama, M dikali G dikali H ditambah setengah M VD kuadrat. Sebelumnya kita udah bahas ini. Ya teman-teman, seperti yang kita ketahui tadi, VD sama dengan akar GR, VD kuadrat sama dengan GR. Berarti di sini VD kuadrat sama dengan GR yang dulu. Kita tuliskan. Yang ini nanti dipercepat aja untuk bagian mentahnya. Apa tadi kira? Nah, seperti ini teman-teman. VD kuadratnya sudah saya ganti menjadi G gravitasi dikali R. Nah, di ruas kiri dan kanan ada massa. Jadi berarti kita bisa menyoret semuanya. Seperti itu. Lalu selain M ada juga G. G-nya juga kita bisa hapus atau kita coret bagi sama rata. Itu sudah. Lalu aku mau nengok. Lalu sisa 1,7. Lalu sisa 1,5 R sama dengan H ditambah setengah R. Setelah begitu, yang ditanyakan ketinggian mobil saat di titik D sebelum meninggalkan lintasan. Maka HD sama dengan 1,5 R dikurang setengah R. Ini ya teman-teman. Nah, kita tinggal kurangin aja untuk mengetahui di ketinggian berapa mobil saat di lintasan D, saat di titik D. Lalu HD sama dengan 1,5 R dikurang setengah R sama dengan 1 R. Nah, benar. Akhirnya kita udah mendapat jawabannya, yaitu 1 R. Maka ketinggian mobil saat di titik D, saat di lintasan di titik D-nya, yaitu 1 R. Begitulah pembahasan soal kali ini. Sekianlah pembahasan soal fisika dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan bisa tulis di komen di bawah ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jalan-jalan ke kota Siantar hanya untuk membeli sukun. Jika kamu ingin pintar, maka belajar dengan tekun. Sip!